Kembali lagi bersama gue Bilal Rasid. Di video kali ini kita akan membahas job desk selanjutnya, yaitu stage crew. Setelah sebelumnya kita membahas tentang LO dan runner, kali ini gue mau ngajak kalian kenalan dengan satu bagian penting lagi di balik layar, yaitu stage crew. Bisa dibilang mereka ini adalah pasukan yang sangat penting di area stage. Gak kelihatan di depan kamera, tapi perannya penting banget. So, let's go. Yang pertama, apa itu stage crew? Stage crew adalah tim yang bertugas menangani segala hal teknis dan fisik yang berhubungan dengan panggung. Mulai dari pasang properti, bantu setting alat musik, pindahin kursi, sampai ngatur posisi mic dan kabel-kabel. Pokoknya mereka ini tangannya event, semua gerak cepat biar panggung berjalan mulus. Dan setiap event itu pasti ada yang namanya stage manager. Nah, stage crew ini atasannya adalah stage manager. Mereka itu bertugas untuk mengendalikan properti yang ada di panggung. Ya, kebutuhan bangku itu berapa, meja, podium, mic, minum, interpreter, dan lain sebagainya. Mereka harus menyiapkan apa yang akan ditampilkan di atas panggung. Biasanya itu ada yang namanya proses silam, pergantian per sesi. Biasanya pembukaan itu adalah ada pembicara lalu masuk ke sesi yaitu talk show. Kan kalau misalnya pembicara kan biasanya ya di dalam panggung itu hanya ada podium. Tetapi untuk sesi talk show ini berisikan adalah sofa, meja, dan podium akan di take out. Nah, tugas stage crew adalah memastikan barang-barang tersebut ada di atas panggung. Jadi dia akan proses silam itu perpindahan antar properti. Dan biasanya kalau misalnya untuk kelas internasional ya biasanya itu entah itu event Cina dan bintang tamu dari luar negeri itu menggunakan interpreter. Nah, tugas stage crew adalah memastikan semua berada di atas panggung. Jadi untuk masuk ke sesi selanjutnya biasanya podium akan di take out, ya sofa dan juga mic itu semua berada di posisi standby. Untuk moderator di mana, pembicara di mana, bintang tamu di mana. Jadi seperti itu, dan proses itu sangat cepat dan itu butuh kerjasama banyak pihak ya, dan bekerja sama dengan tim kalian di area panggung. Yang kedua kita akan membahas tentang tugas utama stage crew. Tugas stage crew bisa beda-beda tergantung jenis eventnya. Tapi biasanya mereka bertanggung jawab atas yang pertama, persiapan panggung, yaitu nyusun alat, kabel, dan lighting, dan lain-lain. Dan itu ya kebutuhan sesuaikan dengan area panggung gitu ya. Seperti tadi gue bilang, apakah harus ada interpreter, apakah harus ada namanya mic ya, minuman gitu untuk di atas panggung itu sendiri. Karena sesi talk show dan seminar itu berbeda-beda ya kebutuhan tugas dari stage crew itu sendiri. Yang kedua, koordinasi dengan tim teknis termasuk soundman dan lighting. Dan biasanya kalian harus menyalakan dan mengecek kembali posisi mic. Biasanya kan mic itu kondisinya adalah mati dan kalian harus koordinasi apakah mic dalam kondisi standby di area orang sound ya, operator orang sound. Itu harus memastikan itu posisi standby. Jadi kalian menyalakan itu ya posisinya nyala gitu. Jadi selalu memastikan mic yang akan digunakan itu posisi standby. Jadi kalian harus berkoordinasi dengan tim operator soundman. Lalu untuk lighting biasanya ya untuk menyoroti lampu, dan itu tugasnya ya sebenarnya sih show director ya. Dan dia hanya mengikuti kebutuhan properti yang akan ditampilkan di area panggung. Yang ketiga itu perubahan set cepat, quick change ya, atau quick change. Misalnya ganti dekor di tengah pertunjukan. Ya, jadi ya tadi gue bilang perpindahan per sesi itu biasanya kita harus memastikan butuh berapa waktu dan butuh berapa lama untuk pergantian properti tersebut. Karena masing-masing event itu kebutuhannya berbeda-beda ya, berbeda-beda, entah itu sofanya butuh berapa, bahkan pernah ya take in take out gitu dengan sesi yang sangat cepat. Jadi kalian harus cepat untuk angkat dan koordinasi dengan tim lain supaya tidak amburadul di atas panggung. Yang keempat adalah backup performer atau host. Kayak contoh adalah kalau misalnya dia butuh kebutuhan mic ya, biasanya itu koordinasi dengan LO MC. MC LO-nya mic-nya kenapa permasalahannya, ganti baterai kah atau apakah, entah itu dari orang-orang band bagaimana kondisinya. Itu kita selalu
memastikan semua dalam kondisi standby. Kalian harus berkoordinasi dengan LO juga nih, supaya kebutuhan properti yang disediakan itu posisi siap pakai, agar nanti talent ataupun MC itu tinggal perform saja. Yang kelima, bertindak cepat saat ada masalah di atas panggung. Yes. Dan tetap harus berkoordinasi biar tidak terlihat kotor ya. Terlihat kotor itu ya terlihat berantakan di atas panggung. Tetap koordinasi dengan stage manager dan juga dengan stage crew lainnya, supaya permasalahan atau tindak masalah seperti mic-nya mati tiba-tiba saat pembicara atau moderator, entah itu interpreternya ya, translator itu tidak nyala atau belum terpasang, lalu dan yang lain-lain kebutuhan di permasalahan yang ada di panggung, tetap kalian harus konfirmasi kapan kalian harus mengatasi masalah tersebut. Karena kalau misalnya tidak, kalian tiba-tiba berinisiatif, itu akan terlihat jelek di depan kamera. Oke? Yang ketiga, apa bedanya dengan runner? Stage crew dan runner sering disangka sama, padahal beda banget. Runner lebih banyak gerak antar divisi, kayak antar konsumsi, ngasih info, atau logistik. Tapi stage crew fokus di area panggung. Panggung adalah zona kerja utama mereka. Runner itu memang free access di dalam suatu event. Ya, dia bisa kemana-mana antar divisi di dalam satu area event. Dan dia emang untuk kebutuhan logistik dan untuk mengantarkan kepada talent kepada LO, dan kebutuhan untuk stage crew ya, entah itu kebutuhannya banyak lah, entah itu beli ini beli itu, kita nggak ada yang tahu di dalam teknis lapangan di dalam event itu berbeda-beda. Yang keempat, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan. Kalau kamu tertarik jadi stage crew atau sudah berada di level stage crew, kamu butuh beberapa hal ini sebagai pengingat. Yang pertama itu adalah fokus tinggi dan paham rundown. Kebutuhan event itu berbeda-beda, apalagi kebutuhan panggungnya. Biasanya itu untuk sesi pembukaan itu kebutuhannya entah itu podium berada di stage atau di take out di dalam stage ya. Jadi itu biasanya kalian harus pahami dulu kebutuhan properti yang akan dipakai di panggung itu sendiri. Jadi kalian harus baca secara detail. Nah, biasanya rundown itu dari klien itu hanya ringkas dan tidak ada detailnya kebutuhan apa saja. Dan gua dengan tim gua itu biasanya dari rundown klien kita akan membuat kembali gitu. Kita merancang kembali untuk rundown internal kita. Ya. Dan itu kenapa seperti itu? Karena ya tadi untuk memastikan semua detail dan kebutuhan konten, musik dan properti itu jelas dan kita bisa menyiapkannya semua. Seperti itu. Dan biasanya rundown yang kita buat itu klien minta gitu, karena Mas detail banyak, detail banget ya. Iya emang begitu. Yang kedua itu adalah fisik yang kuat dan tahan capek. Ya podium berat ya. Karena di setiap event podium itu biasanya disediakan oleh hotel. Nah hotel podiumnya ini kan macam-macam gitu kan, untuk beratnya, lebarnya, tingginya gitu kan. Apalagi panggung yang biasanya disediakan oleh oleh hotel atau tempat-tempat yang lain itu kan beda-beda. Jadi ya kalian harus tahan capek karena ngangkat barang ya, entah itu sofa, meja, podium dan yang lain sebagainya di kebutuhan panggung itu sendiri. Yang ketiga, siap mendengarkan perintah cepat dari tim produksi. Ya, karena tadi stage crew itu emang kebutuhan panggung, jadi ya kalian harus cepat untuk properti yang akan disiapkan untuk sesi selanjutnya. Jadi ya apalagi kan yang namanya event sedang rame-ramenya, kalian harus dengar ya pakai eartag ataupun pakai Holyland. Ya informasi tersebut dari stage manager atau LO ya, LOMC atau LO talent maupun show director, dan tetap itu ada jalur komunikasinya gitu. Jadi show director menginfokan kebutuhan event sesi selanjutnya, koordinasi kepada stage manager menginfokan kepada stage crew. Nah stage crew ini akan mengkonfirmasi kepada LO ya. Nah kalau misalnya kalau misalnya ada perubahan rundown atau minta dipercepat, biasanya show director langsung ke LOMC langsung ke stage crew untuk kebutuhan apa saja yang harus diperlukan. Ya itu biasanya sih teknis aja ya, karena memang macam-macam ya, karena memang macam-macam eventnya. Yang keempat, bisa kerja di bawah tekanan apalagi kalau show-nya live. Yap, betul. Jadi kalian jangan terlihat kayak gampang capek atau terlihat ada masalah. Diusahakan kalau misalnya ada masalah cukup dipendam dulu saja
dan kalian luapkan setelah dari event. Permasalahan-permasalahan kalau misalnya memang itu panjang harus dibicarakan, lebih baik kalian simpan setelah event, karena tidak mungkin kalian akan bahas itu di saat event berlangsung. Jadi di bawah tekanan itu memang part of the job gitu. Yang kelima, pengalaman dan tips pribadi gue. Semoga ini menjadi contoh buat kalian juga. Dibiasakan kalian menyiapkan properti untuk sesi selanjutnya dari jauh-jauh sesi itu sendiri ya. Kayak contoh sesi pertama itu adalah podium saja, kedua dan ketiga itu penerimaan plakat, sofa, meja ataupun take in take out podium. Itu kalian harus koordinasi dan menyiapkan semua tenaga kalian, karena kita nggak ada yang tahu posisi kita tiba-tiba kaget capek gitu kan dengan barang yang akan kita angkat gitu. Diusahakan kalian harus posisi standby dan ya kalian tahu apa yang kalian lakukan gitu. Jadi jangan terlalu panik ya. Kalau misalnya ada informasi kayak itu awas mejanya atau ini, itu jangan terlalu panik di depan panggung ya. Di panggung itu jangan terlalu panik, cukup relax aja ya, relax aja, karena kita nggak ada yang tahu posisinya itu event itu berbeda-beda, dan gue harap kalian mengerti yang gue maksud ya. Dan kebutuhan plakat ya, itu biasanya kalian harus koordinasi dengan Acer. Nah kalian koordinasi nih, biasanya gue koordinasi dengan Acer ini untuk susunannya sudah selesai atau belum, apakah butuh bantuan atau tidak, dan biasanya dia butuh bantuan untuk penerimaan plakat, dan Acer menyerahkan kepada VIP itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan tips dari gua, selalu menyiapkan properti yang akan ditampilkan di sesi berikutnya, 1 atau 2 jaraknya. Oke? Yang penting selalu standby air minum, karena kita butuh cairan pada ya kita berdiri boy. Jadi itulah tentang pengenalan stage crew ya, tim yang gak kelihatan tapi jasanya sangat besar di area panggung. Kalian pernah lihat kerja stage crew secara langsung atau malah pernah jadi salah satu dari mereka? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa sharing dan kita bisa saling kasih tips untuk event-event selanjutnya. So jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten video selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang apa itu Acer. Okay, so see you next time.